Selamat datang kembali di channel YouTube Go Coding. Materi kali ini adalah materi tentang PHP. Adapun isi dari materi PHP Go Coding, kita akan membuat sistem informasi mahasiswa. Berikut adalah konten dari materi yang akan kita buat nanti secara bertahap. Yang pertama, di bab 1 kita akan belajar tentang HTML sederhana. Kemudian ada pengenalan HTML. Selanjutnya membuat tabel, form, text box, option, text area, checkbox, radio. Selanjutnya membuat paragraf, image, link, list, dan warna. Nah, di bab kedua kita nanti akan belajar tentang CSS sederhana. Yang pertama kita akan belajar internal CSS, kemudian kita akan membuat eksternal CSS. Selanjutnya kita akan mengelola warna, background, border, margin, padding, font, link, list, height, width, table, display, float, align, header, body, dan footer. Nah, nanti kita akan membuat CSS untuk semua komponen yang ada di nomor 3 ini. Selanjutnya untuk bab 3 kita akan belajar tentang PHP sederhana. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan atau memperkenalkan apa itu PHP, kemudian beberapa software yang akan kita gunakan seperti SAM, Apache, PHPMyAdmin. Kemudian kita juga belajar membuat database di PHPMyAdmin. Kemudian kita akan belajar untuk input data di PHPMyAdmin. Kemudian kita akan melihat seputar tentang software code editornya, yaitu Notepad++. Selanjutnya yang keempat, kita menggunakan variabel sederhana. Kita akan bahas secara singkat saja nanti di situ. Penggunaan echo dan print. Selanjutnya menampilkan data dari database, insert data ke dalam database, edit data. Kemudian kita akan belajar tentang delete data. Nah, di bab 4 kita akan belajar bagaimana membuat aliran sistem informasi dan UML. Yang pertama kita pelajari adalah membuat ASI, kemudian membuat use case diagram, selanjutnya membuat class diagram, selanjutnya membuat activity diagram. Yang kelima kita akan belajar bagaimana membuat sequence diagram. Selanjutnya di bab kelima kita akan membuat rancangan desain untuk website kita. Nanti kita akan menggambarnya di Microsoft Word. Yang pertama kita akan membuat desain halaman mahasiswa. Yang kedua kita akan membuat desain halaman user. Yang ketiga kita akan membuat desain halaman untuk jurusan. Yang keempat kita akan belajar membuat desain halaman untuk mata kuliah. Yang kelima kita akan membuat desain halaman untuk kelas. Selanjutnya di bab yang keenam kita akan belajar membuat database. Yang pertama kita akan membuat database untuk tabel mahasiswa. Yang kedua kita akan membuat tabel untuk user. Yang ketiga kita akan membuat tabel untuk jurusan. Selanjutnya yang keempat kita akan membuat tabel mata kuliah. Selanjutnya kelima kita akan membuat tabel kelas. Nah, di bab yang terakhir, bab yang ketujuh, kita akan membuat semua kode program untuk halaman-halaman untuk tabel-tabel yang ada di bab 6 sesuai dengan desain yang ada di bab yang kelima. Yang pertama nanti kita akan membuat koneksi database. Selanjutnya kita akan membuat halaman tampil, tambah, edit, dan delete untuk tabel mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga kita akan membuat halaman tampil, tambah, edit, dan delete untuk tabel user. Dan selanjutnya untuk halaman jurusan kita juga buat fungsi yang sama, dan juga untuk mata kuliah, dan juga untuk tabel kelas. Nah, selanjutnya nomor 7 kita akan membuat fungsi menghubungkan antara kelas dengan mahasiswa, kelas dengan jurusan, kelas dengan mata kuliah. Nah, biasanya di halaman ini sering juga disebut kalau di kampus itu adalah KRS, ya, kartu rencana studi. Nah, kira-kira nanti gambarannya adalah seperti kartu rencana studi di nomor 7 bab yang ke-7. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang pertama, yaitu HTML sederhana.
Yang pertama kita akan melihat pengenalan terhadap HTML. Coba ketikkan kode berikut. HTML. Nah, kode ini menunjukkan bahwa kode HTML kita itu adalah kode HTML5. Ini adalah sebagai penanda kepada browser bahwa kita akan menggunakan HTML5 di dalam semua coding HTML kita berikutnya. Kemudian tag pembuka HTML, kemudian tag penutup HTML-nya. Di dalam HTML terdapat head, tutup dengan tag head. Di dalam head ada elemen title. Nah, di sini kita beri nama GoCoding. Ini adalah nama website kita, nanti akan muncul di bar dari browser. Nah, di bawah head ada elemen body. Nah, semua isi dari website akan kita buat di dalam antara tag body pembuka dan tag body penutup. Jadi di dalam ini semua isi dari halaman website akan dimunculkan. Nah, selanjutnya di bawah kita bisa buat footer. Nah, di sini kita bisa buat P copyright GoCoding channel, tutup P. Nah, P ini merupakan paragraf, nanti akan kita bahas juga. Nah, semua elemen yang ini nanti akan muncul juga ya. Nah, semua elemen di dalam body nanti merupakan isi dari website kita. Ini kita simpan dulu. Ini kita simpan di bab yang pertama. Kita beri nama latihan 1.html. Save. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa format yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah H1. H1 merupakan heading 1. Nah, ini merupakan judul yang paling utama. Judul utamanya adalah H1. Kita bisa buat judulnya adalah pengenalan HTML GoCoding. Kemudian kita coba buat H2 ya. H2 ini subjudulnya, subjudul H2. Kemudian kita buat juga untuk H3, subjudul H3. Kemudian kita juga buat subjudul H4. Selanjutnya kita buat H5, subjudul H5. Selanjutnya yang terakhir adalah H6, subjudul H6. Nah, coba kita jalankan. Kita save, kemudian kita buka browser kita ketikkan tadi localhost /GoCoding. Nah, ada di bab 1, kemudian latihan 1. Nah, di sini kita lihat berikut adalah H1, yaitu judul yang paling utama, judul besar. Selebihnya subjudul H2, subjudul H3, H4, H5, dan subjudul H6. Nah, ini adalah footer kita yang kita telah buat tadi, dan ini adalah nama daripada website kita. Jadi kalau kita lihat ini title dari webnya, kita akan bisa lihat di sini. Selanjutnya untuk footernya itu tadi merupakan bagian dari coding footer yang berikut ini. Selanjutnya kita akan tambahkan di bawahnya P merupakan paragraf.
kita pakai F ya, paragraf ditutup dengan tag P. Nah, nanti di sini bisa kita tambahkan seberapa banyak teks kita ya. Nah, jadi kalau kita membuat website yang berupa artikel, nanti artikelnya ditempatkan di antara P. Nah, coba kita kasih keterangan bagian ini adalah paragraf, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa format lain selain paragraf. Yang berikutnya adalah B, itu digunakan untuk bold. Bagian ini untuk bold ya, atau cetak tebal. Nah, selanjutnya ada juga strong. Bagian ini adalah strong. Nah, strong itu juga untuk cetak tebal. Selanjutnya ada I. Bagian ini adalah I. I artinya italic atau cetak miring ya. Nah, selain itu ada juga small ya, small. Bagian ini adalah small. Small itu membuat teksnya itu lebih kecil daripada teks yang lain. Nah, kalau seandainya ini kita buat H2, kemudian kita tutup dengan H2, kita bisa menempatkan di tengah-tengah ya. Jadi ini kita copy, kita pindahkan sini. Nah, nanti akan kita lihat bahwa ini lebih besar daripada ini. Ini kita delete ya harusnya tadi. Oke, coba kita save, kita jalankan browser, kita reload. Nah, ini paragrafnya tadi adalah cetak tebalnya tadi ya, ini adalah cetak miring tadi atau I. Ini adalah yang small tadi ya. Jadi ada small, di sini dia lebih kecil dibanding daripada yang ini. Atau kalau kita pengen dia kelihatan lebih jelas, ini kita ganti jadi H1, save, kemudian buka browser, reload. Nah, dia otomatis lebih kecil daripada bagian yang lainnya. Nah, selanjutnya ada juga mark ya. Jadi ini kita Ctrl D supaya dia pindah ke bawah. Ini kita ganti jadi mark, kemudian kita save, kita buka browser, kita reload. Nah, dia akan di mark ya, atau kalau biasa di stabilo ya, di mark. Kemudian kita akan lihat lagi ada dia penggunaan sub. Ini coba kita pindahkan, kita ganti ini jadi P saja, kita ganti jadi P. Ini kita ganti jadi sub ya, sub. Ini kita ganti jadi sub. Kemudian ada lagi berikutnya, dia ada sub menggunakan B di belakang, ada sub menggunakan P di belakang. Nanti kita akan lihat hasilnya sama-sama. Ini kita buat sub, ini kita ganti jadi SUP. Selanjutnya ini ada yang ketinggalan adalah U. U itu adalah underline ya, atau garis bawah. Kemudian kita save. Selanjutnya kita buka browser, kita klik kanan, kemudian klik reload. Nah, seperti ini dia. Ini sub ya, berarti dia turun ke bawah sedikit, ini dia turun ke atas sedikit. Nah, ini bergaris bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat penggunaan link ya di dalam HTML. Nah, ini kita lihat dulu browsernya tadi, ada beberapa yang ini harusnya kita pindahkan ke bawah menggunakan BR ya, supaya dia kelihatan rapi, jangan ada yang masuk ke samping. Nah, ini italic tadi dia ada di sini. Nah, di sini kita buat BR. BR itu bertujuan untuk menurunkan satu baris ke bawah. Nah, seperti ini.
kemudian ini supaya kelihatan bawahnya kita kasih BR di bawah. Ini kita copy saja, klik kanan copy, kita taruh di bawah ini, paste, kita buat 2 kali, paste, kemudian kita save, kita buka browser, kemudian kita reload. Nah, supaya di bawahnya agak kosong ya. Selanjutnya kita akan membuat link. Untuk membuat link kita akan buat sebuah halaman baru. Nah, kemudian kita paste kode berikut. Ini ada di latihan 1 juga sama, kita hanya menghilangkan isi dari bodinya saja. Kemudian ini kita save dulu di latihan 2, kita ganti latihan 2, kemudian kita save. Nah, kita akan membuat link di sini dengan kode sebagai berikut. href sama dengan, di sini kita buat link ke latihan 1.html. Kemudian kita tutup, kemudian kita beri nama, kita tutup dulu dengan A, kemudian kita beri nama test link, kemudian kita save, kita buka browser kita. Ini kita ganti saja, tadi file kita sekarang adalah latihan 2.html, kemudian enter. Nah, berikut link yang sudah kita buat, coba kita klik, dia akan masuk ke latihan 1.html. Nah, selanjutnya untuk link kita juga bisa membuat beberapa variasi. Contoh, link juga bisa ada di dalam judul. Contoh, kita buat judulnya H2, berikut adalah judul, atau langsung aja judulnya semua kita jadikan link. href sama dengan latihan 1.html, kemudian tutup. Ini adalah judul H2, kemudian kita tutup A, baru kita tutup dengan H2. Nah, kemudian kita save, buka browser, kita pindah dulu ke halaman ke latihan 2 maksud saya, kemudian kita reload. Nah, ini adalah tadi judul yang kita jadikan link. Nah, biasanya di dalam sebuah website kalau kita baca artikel, judulnya itu juga merupakan linknya. Nah, selain itu kita juga bisa menempatkan link di tengah-tengah artikel. Kita katakan ini P, itu P, kemudian berikut ini merupakan artikel dari sebuah website yang akan kita berikan sebuah link, yaitu tes link 2. Oke, titik. Nah, coba kita buat website ini sebagai linknya. Nah, kita akan buat di sini href sama dengan latihan 1.html, kemudian kita tutup, kemudian kita tutup dengan tag A. Ini harusnya ada tutupnya nih, kita tutup, kemudian kita save, buka browser, kita reload. Nah, ini merupakan linknya yang sudah kita buat tadi, sehingga dia di tengah-tengah paragraf juga kita bisa menempatkan sebuah link. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat sebuah link ke website. Katakan linknya adalah youtube.com. Nah, kalau seperti ini saja dia tidak akan langsung ngelink. Coba kita tes ya, youtube.com. Kita bisa coba lihat, ini kita reload. Nah, ini ke youtube.com. Nah, nanti saudara bisa lihat di link yang ada di bawah ini, ketika kita sorot, nah ada muncul di sebelah kiri bawah linknya. Nah, dari link yang ada di bawah ini tujuannya masih ke localhost coding web1 youtube.com. Nah, itu tidak akan langsung masuk ke dalam
website YouTube, tapi kita harus menuliskan alamat lengkapnya, http://2 www titik ya. Nah sekarang sebenarnya YouTube menggunakan https. Nah kemudian kita save, kita reload, coba kita sorot lagi. Nah saudara bisa lihat link yang ada di sebelah kiri bawah sekarang sudah menunjukkan langsung ke YouTube. Nah kalau ini kita klik kanan, open link with new tab, nanti akan langsung masuk ke halaman YouTube kalau Anda terkoneksi dengan internet ya. Nah kalau yang tadi enggak, dia hanya masuk ke file localhostnya. Oke. Nah untuk link ini ada beberapa atribut yang dipakai, yaitu target. Nah target ini ada beberapa jenis ya, ada 4 jenis. Yang pertama adalah self. Self itu adalah merupakan nilai standar, jadi ketika kita klik sebuah link dia akan muncul di tab itu sendiri. Ini kita tes dengan self ya, tulisannya bukan seperti itu, seperti ini, dia ada garis bawah self, nanti akan terbuka di tab itu sendiri. Ini kita reload, kita klik, maka akan terbuka di tab itu sendiri ya. Nah kita pengennya ketika kita klik link berikut dia pindah ke tab sini, link yang barunya gitu. Nah kalau untuk itu kita harus menggunakan targetnya adalah blank ya. Kita save, kita klik kanan, reload. Nah coba kita tes, nah akan muncul ke tab yang baru. Oke. Nah selanjutnya ada juga menggunakan top. Nah itu kalau kita menggunakan halaman yang berlapis ya. Kemudian ada juga parent. Nah dia akan ikut ke halaman induknya ya, nanti bisa dicoba-coba. Nah ini dalam latihan kali ini kita tidak terlalu banyak menggunakan ini, yang mungkin akan kita gunakan hanya target blank ya. Oke baik, video tutorial kita sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut. Nah selanjutnya kita akan menggunakan HTML untuk menampilkan gambar di halaman website kita. Yang pertama ini kita buat halaman yang baru, kita paste kode yang sebelumnya, kemudian kita save bagian berikut dengan nama latihan3.html. Oke, kemudian kita simpan. Nah kita akan menampilkan sebuah gambar di sini. Coba kita buat judul H2 diberi menampilkan gambar. Nah di sini kita akan menampilkan sebuah gambar di bawahnya. Kita buat dulu P, untuk P berikut adalah gambarnya titik 2. Kemudian untuk memunculkan gambar kita menggunakan img src sama dengan, kemudian kita cari lokasi gambarnya di mana. Ini kita tutup dulu. Nah ini kita harus mencari lokasi gambarnya. Di sini saya sudah membuat file pendukung yaitu gambar ya. Ini akan saya naikkan dulu, saya pindahkan, saya cut supaya jangan terlalu jauh ke dalam. Ini kita paste di sini. Nah, jadi gambarnya supaya lebih mudah untuk dijangkau dari folder berikut, karena file latihan kita semua berada di sini. Jadi dia tidak terlalu dalam ya untuk mencari foldernya. Nah kita ketikkan seperti ini, ada gambar, kemudian garis miring. Nah kita lihat apa nama gambarnya. Ini yang pertama adalah logo kecil .png. Kita menggunakan logo kecil aja karena yang besar itu sangat besar sekali. Kita logo kecil .png. Nah kemudian kita coba save, kemudian kita buka browser, kemudian kita buka latihan 3, enter.
Nah, gambarnya nggak kelihatan karena lokasinya tidak pas. Nah, jadi kita harus memahami bagaimana HTML membaca struktur folder kita. Nah, dari sini file latihan kita berada di sini. Kita harus naik ke atas sekali, kemudian masuk ke dalam folder gambarnya. Nah, jadi bagaimana strukturnya? Ya, kita harus naik ke atas sekali, kemudian seperti ini. Artinya kita dari file latihan kita harus keluar dulu, kemudian baru masuk ke dalam gambar dan melihat isi logo kecil .png. Dah, cara penulisannya seperti ini. Seringkali kadang-kadang mahasiswa yang baru agak bingung gitu, kenapa gambarnya tidak tampil-tampil. Ya, bisa jadi masalahnya di sini. Kemudian kita save, kita buka browser, kita klik kanan, klik reload, maka akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan beberapa atribut lain di coding atau di gambar. Yang pertama, alt kita bisa menambahkan nanti icon go coding, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita juga ini kita copy dulu ke bawah. Ini kita bisa tambahkan juga ada width. Ya, kita coba buat hanya 40 saja, dan height kita usahakan dia lebih kecil, mungkin 25. Kemudian kita coba save, kita buka browser, kemudian reload. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Ini kalau menggunakan size ya, height dan width-nya. Nah, untuk membuat size kita boleh menggunakan cara seperti ini. Ada juga cara lain, kita menggunakan style. Coba ini kita copy ke bawah. Coba kita buat dulu, ini pakai BR saja. Kemudian kita copy. Ini kita copy juga. Nah, kita menggunakan style untuk width dan height-nya. Style ini merupakan nanti bagian dari CSS, nanti akan kita bahas lebih mendalam. Kita buat width. Di sini dia bukan pakai sama dengan tetapi titik 2. Kita pakai 200 px atau 200 pixel. Kemudian untuk membatasinya kita menggunakan titik koma. Kita ketikkan height titik 2, kemudian height-nya itu 160 px. Nah, kita juga bisa menambahkan border titik 2 px. Kemudian kita save, kemudian kita buka browser, klik kanan, reload. Nah, akan kelihatan hasilnya seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan, mengganti alt ini dengan title, sehingga ketika gambarnya disorot akan muncul titlenya. Kita klik kanan, reload. Nah, akan muncul teksnya icon go coding. Selanjutnya kita juga bisa membuat link dengan menggunakan gambar. Nah, kita coba tes seperti berikut. Href sama dengan titik 2 latihan 2.html, kemudian tutup. Nah, di sini akan kita masukkan gambarnya. src sama dengan titik garis miring 1 gambar garis miring logo kecil.png. Kemudian kita tutup, kemudian kita tutup tag A nya, kemudian kita save, kita buka browser, klik kanan, reload. Nah, ini akan ngelink ke latihan 2. Coba kita klik, nah dia akan masuk ke latihan 2. Nah, ini nanti mungkin akan kita pakai dalam pengembangan sistem kita, jadi tetap bisa kita pakai. Untuk topik yang berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat style. Nah, nanti bagian style ini merupakan
komponen dari CSS juga nanti, tetapi akan kita bahas secara singkat di sini sedikit bagaimana internal CSS namanya ya. Jadi digabung dengan halaman codingnya, halaman HTML maksud saya. Nah, jadi kita akan buat halaman yang baru. Kita coba kopikan coding yang ini, copy, kita paste, ini kita hapus, delete, kemudian kita save. Ini merupakan latihan 4.html, save. Nah, di sini kita akan membuat style ya. Nah, tetapi ini masih internal style, itu di dalam kode HTML-nya. Yang pertama kita coba buat H1 judul dengan style. Kita tutup H1. Kemudian di dalamnya ini akan kita buat atribut style ya. Style sama dengan, nah kita akan tambahkan background color titik 2, kita pakai pagar. Nah, kita coba buat dia ya yang kita ingat sederhana itu CCC itu gray. Kita hanya testing saja, nanti kita bisa pakai warna yang lain. Kita coba save, kita buka browser, kita masuk ke latihan 4, kemudian enter. Nah, ini dia backgroundnya dengan style ya. Maksud saya judul besarnya itu dengan style background color. Ini kita coba buat dulu ini supaya agak jauh ke bawah ya. Di sini pakai BR, kemudian save. Nah, ini coba kita buat juga dengan menuliskan red, ini warna merah ya. Kita save, coba buka browser, klik kanan, reload, dia akan menjadi warna merah. Nah, kita juga bisa menambahkan dengan titik koma, color, titik 2, pagar, FFF itu adalah warna putih ya. Ini harus ada tanda pagarnya kalau kita menggunakan kode ASCII. Ini merupakan kode ASCII. Kemudian kita save, buka browser, klik kanan, reload. Nah, teksnya yang akan menjadi warna putih. Nah, jadi kalau background color itu merupakan warna dari background, kalau color itu merupakan warna daripada teks. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan titik koma, font family. Di sini sebenarnya banyak galerinya, ada float, figure ya. Jadi kita yang akan kita pakai di sini aja, kita akan bahas. Nanti saudara bisa coba-coba isi dari komponen-komponen ini. Nanti saya juga akan buat video tentang HTML secara mendalam tetapi terpisah daripada proyek kita ini. Nah, kalau materi kita ini merupakan materi untuk membuat sebuah sistem informasi mahasiswa. Nah, jadi nanti kalau saudara ingin belajar lebih dalam lagi tentang HTML, nanti bisa lihat di video yang lainnya, yaitu membahas tentang HTML. Nah, kita coba buat font size nya titik 2, ini bisa kita buat 200%. Kita juga bisa menggunakan pixel ya, 20 pixel, atau kita cukup pakai 20 aja atau 24. Kemudian kita save, kita buka browser, klik kanan, reload. Nah, ini bisa kita ganti ya supaya lebih kelihatan besar dia. Reload, dia tetap sama. Coba kita pakai PX. Nah, dia harus pakai PX. Sebenarnya ada jenis-jenis yang lain, kita pakai koma. Nah, nanti di pelajaran HTML lainnya akan kita bahas secara khusus. Selanjutnya kita bisa menggunakan font family atau text align ya. Jadi kita titik koma, font family,
titik 2 kita bisa pakai Verdana saya atau Arial ya, Arial. Kemudian kita juga bisa pakai text align itu center. Kemudian kita save, kita buka browser, klik kanan, reload. Nah, dia akan menjadi di tengah dan jenis hurufnya akan berganti. Nah, kita juga bisa membuat parameter yang sama, pengaturan yang sama terhadap isi daripada kalimat kita nanti atau artikelnya gitu. Nah, di sini bisa kita buat kalimat yang akan dimunculkan di dalam kolom informasi ketik. Nah, kita bisa buat stylenya di sini juga. Style, kita pengen stylenya ini menggunakan backgroundnya biasa saja. Ini kita pakai dia gray C 3 kali. Kemudian font size-nya, font family-nya itu kita juga pakai Arial. Kemudian font size-nya kita pakai 14 px. Kemudian kita save, kita buka browser, kita reload. Nah, ini hasil dari pengaturan style ya. Nanti bisa diganti supaya kelihatan. Ini coba kita ganti 333, save, kemudian kita klik kanan, reload. Nah, akan berganti seperti ini. Nanti mungkin akan bermanfaat ketika kita menggunakan menampilkan data-data di dalam halaman program kita. Nah, materi berikutnya kita akan membuat sebuah tabel. Nah, ini adalah bagian yang paling penting karena di dalam sistem informasi mahasiswa kita pasti akan sangat banyak menggunakan tabel. Nah, kita juga boleh menggunakan pengaturan style untuk membuat tabel itu lebih cantik, lebih menarik dan lebih indah. Nah, untuk membuat tabel kita coba buka sebuah halaman yang baru, kita kopikan. Nah, bukan ini, tapi ini kita copy, kita paste, kemudian bagian dari bodinya ini kita delete saja. Kemudian ini kita save, beri nama latihan 5.html. Kemudian kita save. Nah, kita akan membuat tabel di sini. Nah, berikut adalah kodenya. Table, kemudian table. Nah, untuk table itu sebenarnya ada beberapa bagian, ada table head, table body, dan table footer ya. Nah, sebenarnya ada t head, kita tutup dengan t head, ada juga t body, kita tutup, kemudian t footer, kemudian t foot. Nah, tetapi saya sangat jarang sekali menggunakan ini. Saya langsung saja menggunakan tr ya. Jadi ini untuk headnya, ini untuk bodinya, ini untuk footer dari table. Kalau saudara mau pakai silakan. Nah, tetapi di materi pembelajaran kita saya tidak akan menggunakan ini ya. Ini boleh saya hapus, kemudian saya langsung saja ke tr, kemudian tr itu artinya satu baris ya. Nah, di dalam baris itu terdapat kolom-kolom ya. Baris itu memanjang ke samping, kolom itu ke bawah ya. Jadi ini td untuk kolomnya, tutup dengan td. Nah, coba kita buat dulu ini sebagai nomor, kemudian ini kita copy ke bawah, nomor, nama, alamat, telepon ya. Ini sederhana saja kita buat. Kemudian baris kedua ini adalah sebagai judulnya.
Nah kemudian baris kedua kita buat lagi. Jadi jumlah kolom di atas dengan yang di bawah itu harus sama, di atas 4, di bawah juga harus 4 ya. Nah ini nomornya nomor 1, ini copy sampai 4 ke bawah. Kemudian nama adalah Andi, kemudian alamat adalah Batam, kemudian nomor telepon 123456. Nah kemudian ini bisa kita copy mulai dari TR nya, kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita paste lagi. Nah ini nomor 2 namanya Dona, alamat Pekanbaru, nomor handphone 23456. Nomor 3 adalah Siska, alamat Tanjung Pinang, nomor handphone 87654. Kemudian ini kita save, kita coba buka browser kita. Sekarang kita berada di latihan 5, kemudian enter. Nah ini adalah hasil dari tabel kita. Nah tabelnya ini perlu kita kasih beberapa pengaturan supaya tabelnya kelihatan lebih menarik untuk dilihat. Yang pertama kita coba buat style di sini sama dengan kutip 2. Coba kita buat border titik 21 px. Kemudian kita buat width nya itu 100%. Coba kita save, kita buka browser, klik kanan reload. Nah di sini border belum muncul, coba kita buat border di luar saja. Kemudian kita save, kita reload. Nah dia seperti ini. Nah sekarang kita coba buat beberapa pengaturan lain. Ini merupakan kepala dari tabel ya. Kita buat style di sini sama dengan kutip, kita buat background color titik 2, kita coba buat dengan blue ya, blue. Titik koma kita beri height nya kita buat 40 px. Coba kita save, kita buka browser, klik kanan reload. Nah dia akan seperti ini. Kita coba cek lagi ini, width nya ini tadi 100% ya. Kemudian kita save, kita buka browser, kita klik kanan reload. Nah dia akan seperti ini. Nah kita bisa buat di bawah ini juga. Untuk kolom yang berikutnya kita copy dulu ini, kemudian di TR berikutnya kita paste, selanjutnya di kolom berikutnya juga kita paste, di bagian berikutnya juga kita ganti ini, kita buat dia warna grey ya. Copy, kita copy, selanjutnya ini kita ganti saja jadi 20, ini 20, ini 20. Kemudian kita save, kemudian buka browser, kita reload. Nah hasilnya akan seperti ini, kelihatan lebih cantik ya, lebih menarik, lebih rapi. Nah untuk title kolomnya ini kita bisa kasih cetak tebal dia dengan font weight ya, font weight kita buat dia bold, kemudian kita save,
Kita coba lihat, reload. Nah, hasilnya akan seperti ini. Atau kita ganti dia warnanya jadi warna putih ya, bisa pakai white atau bisa pakai FF tadi ya. Kita save, coba kita lihat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini coba kita buat ke tengah ya, supaya lebih rapi. Text align titik 2 center, kemudian kita save, buka browser, reload. Nah, akan kelihatan lebih rapi. Nah, kita pakai jenis hurufnya font family, kita pakai saja Arial. Kita save, kemudian kita lihat lagi. Nah, akan kelihatan lebih bagus. Nah, untuk materi bab pertama kita sampai di sini. Nanti akan kita masuk ke bab yang berikutnya. Selamat datang di channel YouTube Go Coding. Materi kali ini kita akan membahas tentang belajar dasar HTML bagian yang pertama. Adapun yang akan kita bahas di materi ini, yang pertama adalah pengenalan HTML. Selanjutnya penggunaan head, title, body dan footer. Yang ketiga adalah penggunaan heading. Yang keempat penggunaan paragraf. Dan yang kelima penggunaan link. Materi ini materi yang sangat dasar sekali dalam pembelajaran HTML. Jadi bagi Anda yang sudah pernah belajar HTML, saudara bisa melewatkan video ini. Saudara bisa melihat video yang lain di dalam channel Go Coding ini. Oke, baik, kali ini kita akan belajar materi yang sangat dasar sekali, yaitu belajar tentang dasar HTML. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah tag HTML dimulai dengan elemen seperti ini. Kemudian di dalamnya ada head sampai ke sini. Ini adalah tag penutupnya, dan ini adalah tag penutup HTML. Nah, setiap tag penutup ditandai penambahan dengan garis miring ya. Garis miring itu menunjukkan bahwa ini adalah tag penutup. Setiap tag penutup ditandai dengan garis miring di depannya setelah tanda lebih kecil. Demikian juga title juga diakhiri dengan tag yang ada garis miringnya. Nah, kemudian ini adalah sederhana dari HTML. Ya, di dalam HTML itu sebenarnya ada terdapat head, ada body ya. Ada body ditutup dengan tag body. Nah, kemudian di sini ada title ya, di sini ada title. Ini tulisan atau teks latihan 1 ini nanti munculnya di browser, di header dari browser ini. Ini saya contohkan yang sudah saya, atau kita coba save dulu ini, atau kita save as saja dulu. Nah, ini kita kasih index. Di sini saya buat dia di folder Go Coding. Nah, saya asumsikan bahwa kita sudah memiliki folder ya yang localhost dan sudah diinstal Apache-nya ya, ada di XAMPP, kemudian kita tempatkan di htdoc. Saya membuat foldernya Go Coding. Nah, akan saya tempatkan di sini masih dalam extension HTML ya. Kemudian saya simpan dengan extension HTML ya. Ini karena sudah saya simpan, tinggal save aja. Nah, ini coba kita jalankan. Kita buka browser, ketikkan localhost, kemudian nama foldernya. Kita akan masuk ke Go Coding ini. Nah, maka tulisan atau teks latihan 1 ini akan muncul
di kepala atau sebagai title tab ya, di atas sini. Nah, itu fungsi title pada HTML. Selanjutnya, nah yang perlu ditambahkan sebelum HTML kita mulai, ada sedikit penambahan. Di sini kita ketikkan seperti ini, doctype HTML, kemudian kita tutup ya. Nah, ini menunjukkan ini kalau bisa kita ketik dalam huruf besar ya, doctype HTML. Nah, ini memberikan indikasi bahwa bagian ini menggunakan HTML5 ya. Kita menggunakan HTML5, ini penanda bahwa ini adalah bagian dari HTML5, atau kita coding-coding di bawah ini nanti menggunakan HTML5. Nah, selanjutnya di dalam body adalah kode-kode HTML yang nanti akan muncul di halaman websitenya, di halaman web kita, di halaman yang akan menjadi bagian dari halaman artikel kita, bisa kita katakan seperti itu. Nah, di dalam body bisa kita tempatkan beberapa contoh seperti H1 ya, kita buat huruf kecil aja, 1, kemudian langsung kita tutup dengan H1 supaya kita tidak lupa. Ini adalah pembiasaan untuk menghindari kita lupa mengetikkan tag penutupnya. Nah, kita ketikkan coba contoh latihan 1 to coding. Nah, ini adalah channel YouTube kita, yaitu Go Coding. Nanti saudara bisa terus melihat, atau saudara langsung berlangganan di YouTube /c/Go Coding agar tetap mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Nah, ini coba kita save, kemudian kita reload browsernya. Nah, jadi latihan 1 Go Coding. Nah, kita coba tambahkan kode yang lain. Kita buat kode P, atau ini kita enter dulu supaya rapi. P, kemudian dasar, kita ketikkan dasar HTML, kemudian kita tutup dengan tag P ya. Tadi harusnya ini kita duluan ketik supaya tidak lupa, tapi kalau sudah bisa diingat karena masih singkat seperti ini ya, bisa ditulis belakangan. Tapi kalau dia panjang dan banyak tag-tag yang berada di dalamnya, kita usahakan jangan sampai lupa menuliskan tag penutupnya. Kemudian kita save, kita buka kembali browser, kemudian kita reload. Nah, ini dia dasar-dasar HTML. Nah, jadi ini sangat sederhana sekali ya. Bagi saudara mungkin yang sudah tahu, saudara bisa melewatkan video ini. Nanti saudara juga bisa lihat video-video yang lainnya yang saudara butuhkan. Nah, selanjutnya kita akan ya, sebenarnya ada juga footer ya di bawah, kemudian kita tutup dengan footer. Nah, kita juga bisa menambahkan ya paragraf di bawahnya ya, biasa ditulis copyright by Go Coding. Kemudian kita save, coba kita reload, apa yang muncul ya seperti ini ya. Nanti ini ditempatkan di paling bawah, jadi yang berubah-ubah itu adalah yang ada di dalam body itu tadi. Semua isi atau konten dari
web page kita bisa dimasukin di dalam body. Footer hanya menampilkan footer saja yang kita lakukan. Nah, untuk penulisan ini cara pengetikan atau penulisan kode masih kurang rapi. Nah, sebaiknya gunakan, ya, kalau saya terbiasa menggunakan tab ya, tapi beberapa programmer lain mereka menggunakan spasi, biasa 4 spasi. Nah, ini bisa kita majukan sehingga kita tahu yang mana menjadi bagian-bagiannya. Contoh, kita bagian body langsung kita tahu bahwa ada 2 ini, sehingga kita bisa dengan gampang melihat yang mana komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian kita save. Nah, ini tidak akan mempengaruhi ya. Ketika kita majukan ke kanan di halaman websitenya tidak akan mempengaruhi apa-apa. Nah, hanya tetap seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya beberapa penjelasan seperti ini. Ini adalah heading ya, heading saya sebutnya heading, ada sebutnya heading ya, itu terserah bagaimana enaknya menyebutnya ya. Sebenarnya ya kalau kita terbiasa menggunakan heading ya silakan dipanggil heading. Nah, kemudian ini heading atau heading itu ada beberapa. Kita contohkan, ini kita copy ke bawah dengan tekan Ctrl D. Kita buat heading 2. Nah, nanti kan kita lihat apa bedanya. Kita copy dulu banyak sampai 6. Nah, normalnya itu ada sampai heading 6 ya. 3, kemudian 4, kemudian 5. Semakin besar angkanya, maka huruf yang dihasilkan atau font yang dihasilkan akan semakin kecil ya. Jadi yang paling besar itu adalah heading 1. Kemudian kita save, kemudian kita reload. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dari heading 1, heading 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian P itu artinya adalah paragraf, dan paragraf itu ya itu biasa kita gunakan untuk menampilkan teks ya. Menampilkan teks, biasa teks yang panjang seperti paragraf ya. Kalau di buku itu ya disebut juga dengan paragraf. Nah, kemudian kalau heading itu bisa termasuk judul, ada subjudul, ada sub-subjudul juga. Jadi kita menggunakan heading ya. Ya, kalau paragraf ya ini dia simbolnya P diakhiri dengan tag penutup P. Nah, kita contohkan ya kalimat-kalimat yang panjang ya, bisa dicontohkan seperti itu. Nanti kita coba ambil dari ketikan-ketikan atau dari artikel, bisa langsung kita masukkan di sini. Selanjutnya, nah ini kita bahas yang sangat-sangat penting aja ya. Jadi kalau ini ya saya yakin saudara sudah mengerti ya. Intinya ini adalah paragraf, dan biasa paragraf itu bagian dari kumpulan dari kalimat-kalimat yang ditampilkan di dalam artikel kita kalau kita membuat artikel ya. Nah, selanjutnya kita ya kalau kita buat ini banyak, kita copy, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat link ya. Kita akan membuat link. Nah, link itu diawali dengan A, kemudian href. Nah, kemudian titik 2 ya, bukan titik 2.
kemudian di sini ditutup dulu, kemudian kita tutup dengan A juga ya. Nah, di antara tag pembuka ini dan tag penutup dari link, coba kita berikan nama link 1. Kemudian kita save dulu, kemudian kita reload. Nah, ini adalah link yang telah kita buat. Nah, yang muncul di halaman page, di tampilan di browser hanya yang ada di sini, antara tag pembuka dan tag penutup dari link itu tadi, seperti ini. Nah, dan secara otomatis kursor akan menunjukkan, akan berganti logo, simbol, menunjukkan bahwa yang kita sorot itu adalah berbentuk link ya. Jadi link itu bisa artinya menghubungkan kita dengan halaman lain yang telah kita tentukan. Nah, halaman lain yang kita tentukan bisa ada di sini ya. Contoh index2.html ya. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini kita masukkan index2.html. Nah, di browser itu tidak akan ditampilkan apa-apa, hanya link yang tadi, teks yang ini tadi. Nah, sekarang coba kita buat file HTML yang baru. Kita copy dari sini aja, kita blok, klik kanan, copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian ini kita save, beri namanya index2.html. Kemudian kita save. Nah, sekarang coba kita ganti namanya di sini latihan 2. Sini latihan 2 supaya kelihatan berbeda ya. Kemudian kita save. Kemudian kita reload di sini. Nah, kemudian kita klik link yang ada di sini. Nah, kita akan dibawa ke halaman atau ke file HTML yang kedua. Bisa dilihat di sini juga. Nah, sekarang kalau ini kita klik, nah, dia masih di index2.html. Nah, sekarang di index2.html kita buat link untuk kembali ke link pertama ya, kembali ke link 1. Kemudian kita save. Kemudian kita coba reload lagi. Nah, dari index2.html kita coba klik. Nah, kita akan kembali ke ya indeks yang pertama tadi ya. Kita kembali ke halaman awal. Nah, demikian untuk penggunaan link ya. Jadi di link ini bisa ditambahkan juga ini namanya local link ya. Kita juga bisa masukkan alamat website ya. Contoh www.youtube.com. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita reload. Nah, ini akan melink ke youtube.com ya. Ini di index 2 ya. Kita masuk dulu ke index2.html. Nah, ini jadinya saudara bisa lihat di sini, di bawah sini nanti ketika ini disorot. Nah, ini di bawah sini, di bawah sudut kiri ada www.youtube.com. Nah, nanti ini bisa ngelink ke youtube.com ya. Jadi kalau saudara punya website sendiri, saudara bisa langsung buat link juga ke website sendiri seperti ini, gocoding.com juga ya. So, kita save, kemudian kita reload. Nah, nanti ini akan diarahkan ke www.gocoding.com ya. Nah, demikian untuk link. Selanjutnya kita
akan lihat topik yang lainnya. Nah, supaya videonya durasinya tidak terlalu panjang, video yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Nanti silakan Anda bisa melanjut ke video yang berikutnya. Nah, pada link kita juga bisa menambahkan atribut di dalamnya. Contohnya untuk atribut target. Nah, target ini nanti bisa memberikan atau mengarahkan halaman yang dituju itu apakah dibuka di tab yang baru atau jendela yang baru atau window yang baru. Nah, pada standarnya, pada defaultnya target itu adalah self. Nah, artinya window akan dibuka di tab itu sendiri atau link akan dibuka di tab itu sendiri. Nah, tetapi ini kita coba tes, kita simpan. Nah, ini kita reload, kemudian kita klik link. Ya, ini mengarah ke gocoding.com. Kalau ada koneksi internet, ini akan secara otomatis masuk ke www.gocoding.com ya. Nah, kita coba ganti linknya dengan index.html, kemudian save. Coba kita back lagi, kita reload, kita klik. Nah, ini dia hanya di tab yang sama. Ini tab yang kita maksud ya. Ini tab yang baru ada di sini. Dia akan bertambah ke kanan. Coba kita ganti dengan target blank. Kemudian kita save. Kita buka browser, kita reload lagi. Kita masuk ke link yang kedua. Nah, di sini tadi targetnya sudah kita ganti menjadi targetnya blank. Nah, kalau kita klik, dia akan membuka tab yang baru. Nah, dia akan membuka tab yang baru. Nah, itu adalah salah satu atribut yang dimiliki oleh link. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke video yang berikutnya. Kita akan membahas lagi bagaimana cara memasukkan gambar, kemudian menambahkan gambar di dalam link dan sebagainya. Jadi tetap dikunjungi channel YouTube GoCoding ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih.